Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian sudah siap untuk belajar? Bapak berharap semoga kalian selalu semangat dan siap untuk belajar, walaupun kita belajarnya secara online. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari sekarang kita mulai pelajaran kita. Kita akan membaca bersama-sama teks kitab suci yang sudah Bapak siapkan. Kisah kelahiran Yesus diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 33 dan bab 2 ayat 1 sampai dengan 6. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke kota Nazaret untuk menemui seorang gadis yang bernama Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan keturunannya tidak akan berkesudahan." Setelah menerima berita dari malaikat Gabriel, Maria yang masih gadis itu pun mengandung. Ia mengandung atas kuasa Roh Kudus. Melihat keadaan Maria yang telah mengandung, Yusuf, tunangannya, akan meninggalkan Maria dengan diam-diam. Tetapi Allah tahu maksud Yusuf,
sehingga ia mengutus malaikatnya untuk memberitakan bahwa Maria mengandung atas kuasa Allah sendiri. Maka Yusuf pun akhirnya menerima Maria. Menjelang kelahiran anak Maria, ada perintah dari Kaisar Agustus di Roma agar semua penduduk mendaftarkan diri di tempat asalnya masing-masing. Yusuf dan Maria berasal dari Betlehem, maka mereka harus pergi mendaftarkan diri di Betlehem, padahal Maria hampir melahirkan. Yusuf dan Maria menaati perintah kaisar. Mereka berangkat ke Betlehem. Ketika hari mulai malam, Maria dan Yusuf mencari tempat penginapan, tetapi mereka ditolak karena berasal dari desa Nazaret dan mereka miskin. Terpaksa Yusuf mengajak Maria ke sebuah gua. Gua itu tempat berteduh para gembala dan kambing serta domba mereka di waktu malam. Gua itu kotor dan baunya tidak sedap. Di situ hanya ada jerami dan sebuah palungan tempat minum kambing dan domba. Di dalam gua itulah anak Maria lahir, seorang bayi laki-laki yang manis dan elok rupanya. Bayi itu dibaringkan dalam palungan, dibungkus dengan kain lampin dan beralaskan jerami. Anak-anak yang terkasih, bacaan yang baru saja kita baca adalah kisah tentang kelahiran Yesus Kristus. Hari kelahiran Yesus Kristus disebut dengan hari Natal, yang oleh orang-orang yang beragama Kristen, Protestan, dan Kristen Katolik biasanya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Hari Natal dirayakan untuk mengenang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus membawa kegembiraan bukan hanya bagi Bunda Maria dan Santo Yosef, tetapi bagi kita semua. Kelompok pertama yang mendapat kabar gembira tentang kelahiran Yesus adalah para gembala. Ya. Mereka ketika sedang menunggu hewan yang digembalakan di padang, mereka mendengar nyanyian para malaikat, ya. Dan setelah mereka mendapat kabar gembira dari malaikat, mereka berlari untuk menyembah bayi Yesus. Mereka orang yang pertama bergembira dan orang yang pertama datang menyembah bayi Yesus. Mereka menyambut kedatangan Yesus di kandang dengan kesederhanaan, dengan ketulusan hati, dan dengan kepercayaan. Ya, mereka orang-orang yang sederhana mengunjungi bayi Yesus yang lahir di kandang, dibalut dengan kain lampin dan dibaringkan di palungan. Palungan adalah tempat untuk menyimpan makanan kambing dan domba
atau menyimpan juga minuman air untuk minum kambing dan domba. Palungan itu dialas dengan jerami, kemudian bayi Yesus dibaringkan di situ. Lahir dalam kandang, dalam kesederhanaan. Nah, kegembiraan dan kesederhanaan para gembala ini bisa menjadi contoh dan teladan untuk kita pada saat sekarang. Ya. Biasanya kita merayakan Natal dengan gembira, ya. Lagu-lagu Natal di mana-mana, kan? Di gereja lagu Natal, di rumah juga ada lagu Natal. Ya. Banyak orang menyiapkan baju baru sebelum hari Natal, rame-rame pergi ke mall, pergi ke pasar, ya, cari baju baru, ya, menyiapkan makanan yang enak-enak, ya, menyiapkan hadiah Natal, kado Natal, ya, yang orang tua biasa menyiapkan kado Natal untuk anak-anaknya dan lain-lain. Nah, melihat cerita tentang kelahiran Yesus ini, ya, sebenarnya yang paling penting dalam menyambut hari Natal adalah menyiapkan hati kita untuk menyambut Sang Juru Selamat yang datang untuk kita semua, ya. Persiapan hati kita. Kita sudah siap belum menyambut Yesus dalam hidup kita? Itu yang paling penting, lebih penting dari baju baru, dari makanan-makanan yang enak-enak, ya, anak-anak, ya. Yang paling penting pada saat Natal adalah menyiapkan hati kita. Ya. Kisah kelahiran Yesus membuat kita merasa gembira juga, kan? Tadi sudah Bapak katakan bahwa kelahiran Yesus bukan hanya membawa kegembiraan bagi Bunda Maria dan Santo Yosef, tetapi juga bagi kita. Yesus datang ke dunia karena Dia sangat mencintai manusia. Dia datang, Dia lahir untuk menyelamatkan kita. Ya. Dia lahir di kandang hewan dan dibaringkan di dalam palungan. Tempat kelahiran Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus datang sebagai anak yang miskin dan mau bersahabat dengan anak-anak yang miskin. Yesus datang dan bersahabat dengan semua orang tanpa memandang miskin maupun kaya. Nanti dalam cerita selanjutnya kita akan mendengar ada para raja, 3 raja dari timur yang datang juga untuk menyembah Yesus. Ya. Yesus lahir, datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang tanpa pilih kasih. Ini contoh bagi kita ketika kita berteman dengan orang yang ada di sekitar kita, kita juga tidak pilih. Kita berteman dengan semua orang. Ya. Begitu juga ketika kita ingin berbuat baik, ya. Tidak pilih-pilih, kita berbuat baik kepada semua orang, ya. Itu anak-anak yang terkasih perlu diingat bahwa Yesus hadir untuk semua orang tanpa pilih-pilih. Kita pun mengikuti teladan Yesus, ya, berbagi kasih dengan semua orang tanpa pilih-pilih. Baik, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari dapat berguna bagi hidup kami
dan berguna juga bagi sesama. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.